Oke guys, kembali lagi bersama gue Erlangga di channel RL Fitness. Jadi kali ini gue baru aja pulang dari luar kota guys, dari Bali. Dan ini rencananya gue bakal dijemput sama Om Family Man ya. Jadi dia itu kayak ngemodif-modif mobil gitu, ngemodif mobil supaya jadi kenceng pakai turbo, tapi penampilannya tuh tetap normal gitu ya. Gue pengen nyobain gimana sih rasanya naik Avanza Turbo ya guys ya. Penampilannya kayak Avanza taksi-taksi online, cuman larinya tuh bisa sampai 200 guys, dan stabil banget. Dan kalau di konten tuh kayaknya kenceng banget deh, bisa nyalip-nyalipin mobil-mobil sport yang lain-lainnya ya. Nah, buat kalian yang penasaran, mari kita buktikan sama-sama di channel gua keseruannya, kekencengannya, apakah itu editan, apakah itu beneran. Dan sekaligus kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia ya guys, tentunya sambil pegangan nih kayaknya, karena bakal kenceng banget nih ya. Gue udah janjian sama dia di Terminal 3 tapi di atas ya. Let's go, kita ke gate 5 dulu guys. Halo Om FM. Halo Bang Otot. Ya, siap terbang kita ini ya, landasannya ya. Waduh. Ya, oke Bang, siap. Kemana kita? Siap ke Bundaran HI ya, ke arah Tamrin ya. Berapa menit nih? 5 menit sampai nggak? 5 menit nggak sampai lah. Biasanya kalau di video 5 menit dia ya. Oke, let's go. Cabut dulu Bang, ini dong, kasih apa, ngomong dulu sama penonton. Hah? Let's go. Mana? Ya, semoga perjalanan kita dilindungi Dilindungi sampai tujuan. oleh yang Yang penting selamat, nggak usah kencang-kencang. ya, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting selamat ya. 200 cukup ya, 200 kurang dikit lah. pernah dikit ya. Kayaknya nggak bisa Bang. 200. Kenapa? Karena masih keramaian mungkin. Ramai. Anjing, gila guys, mau lepas landas ini tuh. Ya, kenceng tapi sopan ya kita bawanya ya. Kasih lihat ke depan. Wah, kalau kedengaran suaranya nih guys, ada cuitan-cuitan turbonya ya. AC gimana? AC dingin nggak? Cukup Bang. AC cukup dingin ya. Walaupun mobil kenceng tapi tetap nyaman ya guys ya. Itu prinsip utamanya adalah kenyamanan dan keamanan. AC ada, bukan kayak mobil-mobil yang lain ya, kursinya nggak ada, AC-nya nggak ada. Ini tetap nyaman. Musik juga ada, sound systemnya. Ntar boleh coba ya. Hah? Sound sistemnya boleh coba dong. Iya, boleh bang, kasih kena sound systemnya bang. Ntar dong. Ntar Sekira kalau habis keluar tol ya. habis keluar tol katanya guys. Masih aman, terkendali. Cuman udah ini ya, kita udah ngelewatin kira-kira 100 mobil dari tadi ini ya. Suaranya guys, udah kayak di film-film. Harus pegangan nih gue nih, bisa kebalik kalau nih. It's kan. Piu piu. Piu piu. Gimana suaranya? Piu piu. Ah, gitu katanya guys suaranya. Kayak alay dong. Hah? Kayak alay dong. Alay ya kalau ada cewek lewat ya. Gitu. Ya, jadi kalau boleh tanya-tanya sedikit, ini secara garis besar apa ini mobil ini diapain ini? Oh, Ya, sebenarnya
konsepnya saya kan gue itu orangnya demen nyetir gitu. Orangnya nyetir lalu. Demen nyetir. Jadi kalau demen nyetir, gimana caranya kita membuat atau mempunyai suatu kendaraan yang bisa disetir tiap hari tanpa harus mikirin yang lain. Yang lain itu contohnya maintenance-nya mahal, parts-nya mahal, bensinnya boros. Jadi ya Jadi ini punya, semua maintenance terjangkau, bensin Iya. juga irit berarti. iya. Ya, jadi ya kita bisa aja gitu ya, pengen saya mau punya, misalnya mau punya BMW, mau punya Mercy gitu. Ya. Nah, tapi setelah udah punya, terus mau pakai jadi takut kebaret, takut ini, takut itu. Ntar habis warranty-nya selesai, pas gak lihat parts-nya bengong, lihat harganya gitu. Jadi akhirnya kan dari situ saya pengen sesuatu yang bisa dipakai setiap hari untuk memuaskan hobi, tapi nggak bikin kantong bolong. Oke. Makanya dipilihlah Avanza ini. Avanza Turbo ini ya, Iya. Afbu nama gaulnya ya. Kenapa Avanza? Kenapa Avanza? Nah, kenapa Avanza? Padahal kan yang lain banyak ya. Kalau Iya. misalnya kita lihat yang harganya kisaran sama, mungkin Brio ada juga ya kan, ya, yang lebih dipakai anak sekarang, atau enggak ya Honda lah minimum. Ya. Saya pilih Avanza ini karena rear wheel drive gitu. Jadi penggerak belakang Apa penggerak belakang? ya. Jadi mobilnya ini digunakan oleh ban yang belakang. Oh, Avanza itu di belakang. Avanza itu rear wheel drive Saya ya. baru Jadi tahu ini. kenapa pilihnya rear wheel drive ya? Lebih asik aja gitu, karena Sih. lebih enak didorong daripada narik ya. Betul, betul. Gitu. Jadi ban yang depan khusus untuk belok, yang belakang khusus untuk dorong ke depan. Khusus untuk dorong. Ya, nah gitu, makanya dipilihnya Avanza. Selain itu juga karena saudara-saudaranya banyak Avanza ya, ada Xenia, ada Rush, ada Terios, nah itu ada Grand Max, ada Luxio. Jadi kalau untuk urusan parts ya udah enak banget lah gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang perlu diganti, kita bisa ganti dalam hari itu juga, karena banyak banget yang jual dan selalu ready stock. Nggak perlu sampai ini pesan inden tunggu 3 bulan pak gitu, tunggu 6 bulan ya. Pada saat tunggu sayang dong, mobilnya nggak bisa dipakai padahal udah bayar pajak. Betul, betul. Jadi intinya kenyamanan ya dan ketersediaan. Ya, Apa itu istilahnya, order deal-nya siap semua ya, karena Toyota juga paling rame ya di Jakarta, di Indonesia ini. iya, Avanza dan Xenia masih ya penjualan paling tinggi lah. Jualan paling tinggi. Ya, jadi ya partsnya banyak ya. Waktu itu yang kalau udah nonton video saya yang mesinnya jebol. Nah, itu beli mesin baru, besoknya langsung ada. Wah, Langsung bekas mobil tabrakan, bekas mobil lelangan, ya kita nggak tahu. Pokoknya ada dan harganya sangat terjangkau. harganya juga masuk akal ya. Iya. Karena nggak langka. Iya. Jadi gitu guys, sedikit ceritanya kenapa si Om FM ini memodifikasi mobil Avanza ya guys ya. Karena pengen nyaman, bisa dipakai sehari-hari, tetapi juga harga maintenance-nya, peralatan-peralatan perangkat-perangkatnya nggak bikin kantong bolong guys. Oke. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, jangan lupa langsung aja mampir ke channelnya Doi, The Family Man. Di situ banyak banget video-video ngebut dan juga dibahas beberapa beberapa modifan-modifannya, sehingga kalian bisa tahu lebih lanjut ya. Nah, kita balik ke jalan lagi guys. Kebanyakan ngobrol jadi pelan nih jalannya. Waduh, ya oke deh. Kalau gitu kita nggak ngobrol dulu, kita ngobrol. Coba kasih kena cuy. Apa? Gimana suaranya? Sisiu. Tuh Belum guys. ada ya, belum ada ya. Buka kaca, coba sekali lagi Om. Kasih kena Om. Sekali kena suaranya. Waduh, gila guys. Avanza bisa gini ya, bisa kentut-kentut gini ya.
nggak om di Bang Otot? Nyaman dong, nggak terasa ini. Nggak terasa ya, tetap nyaman ya. Oh ini jadi kamera yang belakang ini nge-shoot gue. Iya. Oh udah ada. Ya. Udah gue bisa minta juga. Soalnya goyang-goyang ini gue nge-shoot. Tapi kan gelap. Iya iya. Ternyata ada kamera yang nge-shoot ke arah gue juga ya. Nanti gue bisa minta sama Doi buat masukin konten gue. Iya itu jadi tadinya kamera speedo. Tadinya kamera speedometer. Saya pakai itu buat kamera speedometer terus rusak. Kamera rusak. Nah ini kebetulan baru ada rezeki berhubung disupport terus. Iya, disupport terus Sama sobat-sobat family man. Yes. Jadi saya bisa beli kamera baru. Nah, kamera barunya ditesnya langsung buat collab sama Bang Otot. Waduh, siap. Siap ya, ini kamera barunya guys. Ya. Karena ada CCTV-nya ya di belakang ya. Ya karena kadang-kadang saya juga suka nge-grab Bang. Oh, menarik juga kadang-kadang. Gitu. Ya, terus Menarik juga, gitu. gimana pengalamannya? Pengalaman nariknya gimana? Tamu-tamunya agak bingung nggak nih sama mobilnya? Oh, kebetulan baru sih, baru mulai. Jadi baru dapat satu passenger tadi. Oh, baru banget dong. Baru banget. Saya Kemarin ada juga ke airport sekali. Ya. Ya oke, lumayan santai, orangnya santai, katanya pas telat jadi ya pengen dibawa agak cepet dikit ya udah. Terus apa? Nyaman nggak? Apa direkam juga? Direkam? Ya kalau saya sih untuk ke depan sama yang biasa ini direkam semua sih. Direkam semua ya. Direkam semua ya. Tapi untuk dianya juga kamera kabinnya juga nyala. Tapi ya ntar again harus minta persetujuan dulu. Kalau dia setuju nggak untuk dipublikasikan. Ya, betul. Bang, mobilnya apa bang? Saya mobilnya CR-V, Honda CR-V. Honda CR-V. Honda Iya. CR-V tahun berapa? CR-V tahun 2016. 2015. Oh oke dong. Tapi belum yang turbo berarti. Belum pakai turbo. Yang level mana bang? Level yang paling tinggi, yang prestis. Oh yang enak ada sunroofnya dong. Ada sunroof, ada audio juga, Fender audio. Cuma ada rencana mau ganti Innova nih. Oh itu. Ada saran nggak nih bang? Itu dia. Itu ya? Itu Innova. Apa itu? Yang baru dong. Yang baru atau yang lama? Yang baru. Venturer, Venturer. diesel, Diesel lagi. Cocok. cocok ya? Cocok. Bisa digas juga itu. Bisa. Ya standarnya oke. 150 HP. Tapi ntar setelah di remake tanpa merubah yang lain-lain jadi 200 HP ya. Cocok, udah enak lah, udah enak. Enak juga ya. Saya cari yang nyaman duduk di belakang sama duduk di depan. Oh ya itu udah paling bener lah, Innova itu udah paling bener. Dan juga sama kayak Om bilang tadi, parts-partsnya ya pasti kan gampang, gijangan udah banyak. Iya, dan harga jualnya tinggi. Harga jualnya nggak jatuh. Jual hari ini besok ada yang beli. Jual hari ini besok ada. Siap. Nikung nih ya, kita nikung nih. Itu ya, kalau di sebelah sini agak kurang rata, di sebelah kanan lebih enak. Ini berarti kita keluar di Sleepy ya. Kita keluar di Sleepy, siap. Sleepy, Tanah Abang. Ya langsung Bundaran HI. Langsung Bundaran HI. Oke. Nah, jadi nggak usah lewat Sudirman lagi. Nah ini kalau di sini nggak rata nih bang.
jalannya nggak rata ya. Ini kalau di Ini mobil apa di Indonesia tolnya begini ya, nggak rata gini ya. Jadi mau kenceng juga susah. ini kalau mobil yang bagus pun di sini juga pasti mau goyang ini. Apalagi di depan Citraland sini nih, biasanya pada lompat. Nah ini nih, Waduh, lompat guys, udah kayak kapal. pas lagi yang kalau melihat yang lawan AMG, nah itu juga pada lompat di sini. Gas kenceng nih guys. Sumpah gue ya 150 ya. 150 tuh sambil belok. 150 kilo sambil belok katanya. Avanza di atas 100 aja masih narik guys. 150 ya. Mirip-mirip lah sama gua nge-squat 150 kilogram. Ini narik 150 kilometer. Kita udah keluar tol di Sleepy. Ini bakal langsung banting kiri nih ya ke arah Tanah Abang. Gak berasa ya guys ya, dari airport udah mau sampai gitu. Lalu sambil ngobrol. Iya, padahal sambil ngobrol. Oh iya bang, kalau mengenai total biaya perakitan Avanza Turbo ini gimana nih? Boleh dikasih bocoran nggak sedikit? Boleh. Jadi saya di channel itu nggak ada rahasia ya. Kalau misalnya orang nanya ya udah pasti dijawab. Jadi gimana nih? Biar Saya selalu bilang di channel ya 350 plus gitu. 350 juta. Ya, mungkin udah 400 lewat lah. Tapi itu karena banyak trial errornya. Trial and error, coba-coba ya. Jadi yang coba-coba ya. Kalau misalnya sekali sekarang dengan pengetahuan yang udah ada gitu, langsung kita ya terapkan gitu ya. Mungkin di angka 200 sudah bisa dapat. 200 juta. Iya 200. Itu additional, itu tambahan modifannya ya berarti ya? Iya, Atau tambahan masuk di luar mobilnya. Di luar mobil, oke. Jadi modifnya seharga mobilnya. Modifnya seharga mobilnya 200 Iya. juta ya. Iya. Tapi ya gini kan, ya emang mahal, tapi ya Wow. tapi kan enak gitu. Enak ya, apalagi buat orang yang hobinya nyetir ya. Iya. Dan ongkos yang terbesar banyak dibuang itu sebenarnya justru bukan di mesin, Tapi tapi di kaki-kakinya. di kaki-kaki roda maksudnya bang. Iya di kaki-kaki dan bagian dan teman-temannya lah, dari ban, velg, suspensi, geometri dari suspensinya, mungkin ada titik yang digeser, ada yang ditebelit, ada yang bahan-bahannya diganti seperti itu. Oh, jadi rumit malah di roda-rodanya ya, Iya. kawan-kawan ya. Iya. Kalau mesinnya kenapa? Lebih simpel atau gimana? Kalau bikin mesin mungkin bengkel-bengkel di Indonesia ya udah jago-jago lah. Jago ya. Gampang lah, ya mesin kan cuma begitu-begitu aja gitu. Pokoknya ada piston, ada stang. Ya kalau mau diturbo, stangnya diganti, pistonnya diganti, headnya dikorek. Terus asal yang tuning bener dengan softwarenya yang dipakai juga mumpuni, ya pasti aman gitu, aman. Dan kalau misalnya mau kencang ya tergantung requestnya owner mobilnya kembali lagi ya gitu. Nah kalau misalnya kaki ini yang agak
agak lebih inilah, lebih menyenangkan gitu. Karena setiap mobil pasti berbeda-beda. Sebenarnya bikin kencang satu hal, cuman membuat kencang dan nyaman dikendalikan itu lebih nantang ya. Iya, itu yang lebih susah lah. Kalau misalnya kita ngebut cuma garis lurus, ya enak kan ya, cuma lurus doang gitu. Gimana caranya pada saat belok kita membawa kecepatan itu sambil bisa ikut belok juga. Guys, ternyata guys, seninya itu bikin mobil yang kencang dan nyaman untuk dikendalikan ya, belok-belok. Tapi ya, viewer saya juga kalau lihat di channel sih udah tahu lah, banyak yang bilang kayak gitu juga gitu. Kalau bikin mesin kencang mah gampang, tapi kalau bikin power yang bisa dikendalikan itu ya, ini misalnya mobil ini sekarang kita lagi dalam posisi power paling tinggi Ya, 300 lebih dikit lah, 300 HP ya. 300 HP. Saya ini 300 HP total nih ya. Jadi dari saya mulai modif mobil aja tuh nggak langsung boom 300 Oke. gitu. Jadi ada tahap adaptasi lah. Jadi mulai dari dulu 0,3 bar. 0,3 bar itu 170 HP. Terus 0,5 bar. 0,5 bar 190 HP, 200 HP. Sampai akhirnya 1,3 bar. 1,3 bar itu 250 HP. Sampai akhirnya kemarin upgrade RA4 yang hybrid. RA4 hybrid itu sekarang di 1,5 bar itu 300 HP lebih. Plus ditambah metanol di belakang. Dan bensinnya harus isi Pertamax turbo ya, karena mobilnya udah turbo. Pertamax turbo ya. Iya. Berapa itu seliternya? Pertamax turbo itu seliternya 9.800 kalau nggak salah, 1.850. 98 itu ya. 98 ya. Ya kalau mobilnya udah turbo, bensinnya harus turbo. Sebenarnya bisa aja mobil turbo diisi Pertalite atau diisi Pertamax. Ya atau busnya jangan di set gede-gede sih bisa gitu. Apanya? Busnya Bus. tekanan dari turbonya itu gitu. Kalau misalnya cuma Pertalite dia main aja di 0,1 bar gitu, 0,2 bar, tapi nggak terasa kalau pakai turbo ya. Kalau Apa akibatnya kalau sedang tinggi-tinggi dengan bensin yang nggak bawah? jadi itu namanya bisa problemnya bisa knocking. Jadi di dalam ruang bakar itu ada namanya kan perpaduan antara udara dan bensin. Ya. Nah itu tuh ada yang namanya spark plug. Pada saat piston ngarah ke atas, spark plugnya itu akan memberikan percikan api gitu, percikan api untuk supaya pistonnya meledak, turun lagi ke bawah, memutar crankshaft gitu. Nah kalau misalnya bensinnya nggak bagus, Ya. pada saat pistonnya naik, dia belum nyampe titik teratas atau top dead center, dia udah bisa turun sendiri, detonation. Jadi Mengakibatkan ya bumper knocking, ada suara drrrr gitu. Atau ya lama-lama, kalau lama-lamaan bisa aja jadi panas, ruang bakarnya jadi panas, mobilnya jadi boros, pistonnya juga bisa meleleh. Lama-lama ya stangnya patah pun bisa gitu. bahaya ya. Jadi bensin nggak boleh dikompensasi ya. Kalau mobil udah pakai turbo secanggih ini. Karena gini, kalau mesin biasa nggak pakai turbo itu biasa yang kayak mesin standar Avanza ini lah, kompresinya di angka 10,4 gitu. Pada saat tekanan busnya kecil, saya kompresi nggak saya turunin, jadi tetap 10,4, tapi dikasih bus kecil aja 0,3, 0,5. Pada saat mau 0,4 ke 1 bar, nah itu harus dikecilin. Karena kalau kompresi dibiarin tetap, udaranya kan udah padat. Ya. Terus ditambah lagi dengan udara dari turbo, kompresinya terlalu tinggi jadinya gitu. Kalau terlalu tinggi itu ya ntar nggak kuat, ada part yang nggak kuat lah. Oke aja gue mah, separuh ngerti separuh enggak sebetulnya ini. Ya kalau buat anak-anak mesin udah ngerti lah ini Pak. Anak-anak mesin udah ngerti ya. Kalau anak otot ya iya aja lah. Anak otot sama ini sama ratu TikTok. Oke guys, jadi gue udah deket ini, udah mau sampai rumah dan
Gitu aja collabnya kali ini dengan Om FM. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, please like dan share ke teman-teman kalian. Lalu komentar yang banyak ya, apa input dan masukannya, serta mungkin kalau penontonnya Om FM mampir ke sini, kalian pengen apa, pengen tanya-tanya apa lagi nih? Karena gue udah kenal, siapa tahu gue bisa collab lagi, bisa ngobrol, bisa bahas mobilnya lebih dalam. Nah, coba kalian komennya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel gue agar kalian nggak ketinggalan sama video-video berikutnya. Oke guys, sampai di sini dulu. See you.